hadir di majelis taklim baru 2 menit berasa udah 17 jam gitu. Infak 2.000 berasa udah 2 miliar. Itu nggak nama ibadah itu, Pak. Masjid 2 meter berasa 17 kilo. Baru baca Yasin 2 ayat udah muak. Yasin. Shadaqallahul azim. Itu nggak nama ibadah. Ini bahaya, di lampu merah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur, Sallallahu Ghafurur Rahman PLN UI PJBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita mulai kembali kajian rutin kita setelah Ramadan. Mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, hadirnya kita di majelis ilmu dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tantangan terberat bagi kita pasca Ramadan adalah bagaimana kita bisa merawat amal soleh, amal baik yang telah kita lakukan di bulan mulia tersebut. Temanya itu ya, nggak kelihatan ya? Belum muncul. Kalau nggak salah temanya merawat amal soleh pasca Ramadan. Jangan sampai sebagaimana sindiran tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, tarawih, tahajud, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya itu selain nggak tidur saja, Pak. Artinya ibadah yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan hanya sebatas formalitas saja, seremonial, nggak mengubah dia dari buruk kepada baik, dari pelit kepada dermawan, dari yang tadinya nggak pernah sholat kepada sholat. Jadi tetap di habitat aslinya. Nah, kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana amal soleh yang kita lakukan bisa terus continue, dan ini disukai Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal, kata Rasulullah, ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue dilakukan meskipun sedikit. Yang biasa tahajud di bulan Ramadan, kalau bisa di luar bulan Ramadan tahajud terus dilakukan. Puasa ya di luar bulan Ramadan kan nggak puasa Pak ya, ya minimal Senin Kamis atau di Ayyamul Bid misalnya kita lakukan. Jadi terus continue, dan itu memang yang diharapkan Allah, diharapkan Rasulullah, sehingga kita berada terus dalam ketaatan. Saya itu memikirkan Pak, kenapa kok ada Ramadan gitu ya, ada Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada sholat 5 waktu. Saya pikirin kenapa kok
Apalagi ada salah seorang sahabat nanya, ya Rasul, ngapain capek-capek? Kita beramal soleh, toh akhir hayat kita sudah ditentukan. Gitu. Ada sahabat yang nanya begitu. Toh akhir hayat kita sudah jelas apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maksudnya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Kemudian tempat kita di akhirat pun sudah ditentukan apakah surga atau neraka. Ngapain capek-capek beramal? Ngapain capek-capek ngapalin Quran, santri misalnya? Ngapain capek-capek ngeluarin duit sedekah gitu? Udahlah biasa aja, toh akhir hayat sudah ditentukan. Kira-kira ada nggak Bapak yang berpikir seperti itu? Itu sahabat Pak. Ada yang berpikir seperti itu. Jawaban Nabi enteng aja, Nabi. Kata beliau, ya malu, udah jangan mikir begitu. Jangan bertanya begitu. Kadang pertanyaan tuh bikin susah. Dan kadang pertanyaan ada yang nggak perlu dijawab. Tapi Nabi ya menjawab dengan tupoksi kenabiannya. Kata Nabi, ya malu, sudah beramal saya. Jangan mikirin akhir hayat bagaimana. Nanti di akhirat bagaimana. Ya malu, perbanyak amal soleh saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Itu jawaban beliau. Karena segala sesuatu itu muyassar, dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Nanti dilihat nih. Kita bisa introspeksi masing-masing. Kalau kita mudahnya melakukan kebaikan, Pak, insya Allah baik. Tapi kalau mudahnya melakukan keburukan begitu, nah itu lampu merah tuh, Pak. Jadi kalau diajak sama temennya untuk slot misalnya, judul misalnya, kok Bapak seneng gitu, ngikut gitu, cepat banget ngikutnya, nah ini bahaya, lampu merah. Jadi tinggal introspeksi masing-masing aja. Fakullun muyassar, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khotimah, dia akan pro terhadap kebaikan, semangat melakukan ketaatan. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik. Tapi kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya buruk, celaka, su'ul khotimah, lihat dalam hidupnya, Pak. Dia biasanya senang dengan keburukan, kebatilan. Hadir di majelis taklim baru 2 menit berasa udah 17 jam gitu. Infak 2.000 berasa udah 2 miliar. Itu nggak nama ibadah itu, Pak. Masjid 2 meter berasa 17 kilo. Baru baca Yasin 2 ayat udah nguap. Yasin. Sadaqallahul azim. Itu nggak nama ibadah. Ini bahaya, di lampu merah begini. Nah, karena itu kita ingin amal soleh yang kita lakukan itu terus bisa kita laksanakan, sehingga kita berharap sampai mati, sampai akhir hayat kita dalam keadaan melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kebaikan kita, ketaatan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Saya sering kali berulang Pak ya, mengatakan kalau kebaikan seseorang lebih banyak, untungnya nih nanti dimisalkan ditimbang, itu lebih banyak daripada keburukannya, selamat itu insyaallah. Fa amma man thaqulat, semana Pak, mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah. Artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Naudzubillah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah. Terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Nah, orang beriman itu dengan kebaikan Pak nggak hitungan. Dia akan fastabiqul khairat, akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba, akan fafirru ilallah, bersegera, akan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, lari Pak. Kalau tadi fafirru itu lari, dengan kebaikan itu lari, wasari'u dengan bersegera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu orang beriman. Jadi dengan kebaikan itu ayo berlomba-lomba, semangat gitu. Makanya Nabi, ini salah satu tips ya, kita merawat amal soleh. Kalau bisa, kata Nabi, jadikan sholat kamu itu sholat terakhir. Fasalli sholatan muwaddi'. Jadikan sholat kamu itu sholat yang terakhir. Saya mikir, kenapa kok Nabi
memerintahkan agar menjadikan sholat kita sholat terakhir, biar optimal, kira-kira gitu ya, biar maksimal. Jangan-jangan setelah Bapak sholat zuhur ini nggak sholat lagi nanti asar gitu, udah mati gitu Bapak. Ya, mudah-mudahan sih panjang umur semua ya, tapi kelihatannya lemes semua nih Pak. Lapar Pak ya, nggak apa-apa sambil makan. Fasalli sholatan muwaddi', sholatlah kamu dengan sholat yang terakhir gitu. Biar apa? Biar maksimal, biar khusyuk, biar langkah dari kantor kalau di sini, kalau kita dari rumah diiringi dengan dzikrullah. Jangan-jangan setelah itu kita nggak sholat lagi. Malah banyak kawan-kawan saya matinya dalam sholat, gitu, dalam keadaan sholat. Seperti siapa? Ihsan Mokobinta, enak banget matinya dalam keadaan sholat. Ihsan Mokobinta temannya Syamsul Arifin Nababan, dia kristolog gitu, mu'alaf masuk Islam. Setelah itu dia tobat, nyebarin apa namanya Islam, karena dia tahulah penyakit-penyakit orang dia ya, dulunya, dan sebab dia banyak orang masuk Islam. Itu meninggalnya sedang dalam keadaan tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Ya Allah, enak banget meninggal Pak Dito. Tinggal Pak Dito di dalam keadaan apa kira-kira matinya? Apakah dalam keadaan main burung misalnya, atau main apa judol misalnya? Naudzubillah Pak ya, kita pengennya dalam keadaan baca Quran, ngaji begini Pak ya, dalam keadaan pinter lah kira-kira gitu. Ini ada kisah nyata tetangga saya bangun asar itu, rame-rame ada Bang Anu meninggal di rumah sakit, enggak, tenggelam katanya Pak. Ya Allah, tenggelam. Jadi hujan rintik, dia lagi mancing gitu, kepleset, 2 jam kemudian baru ditemukan. Saya mikir dia pagi sore itu hobinya mancing di Situ Gintung itu Pak. Tahu Situ Gintung yang dulu jebol Pak ya? Saya mikir, dia hobinya mancing, pantas matinya, meninggalnya dalam keadaan itu. Jadi hati-hati nih Bapak yang hobinya mancing, biasanya matinya tenggelam ya Pak, biasanya. Jadi orang itu mati meninggal sesuai dengan hobi. Hobi itu kesenangan Pak. Senangnya ceramah, menyampaikan ilmu, ada faktanya. Dulu ada santri saya, santri dulu pernah ngaji ke saya, bapaknya itu mubalik penceramah, meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan begini, enak banget Pak, menyampaikan ilmu. Tapi yang ini nanti dulu, yang tua dulu Pak Dito lah, takut juga Ustaz. Jadi sesuai hobinya kita rubah lah, apa namanya, mumpung belum sekarat gitu. Karena orang itu umumnya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya main burung, hobinya main trek-trekan gitu. Tawuran, yang biasanya matinya tawuran. Ya. Nah, bagaimana cara kita merawat amal soleh pasca Ramadan ini? Pertama ya, mungkin tipsnya ini, tentu memagarinya itu dengan ilmu Pak. Jadi terus berupaya menambah keilmuan kita. Karena setan ini nggak mau Pak kita berhasil. Banyak santri yang baru setahun, 2 tahun, baru ngapalin Quran. Ini contoh. Setan tuh terus aja Pak. Jangan sampai dia jadi ulama nih. Jangan sampai jadi kiai. Kalau dia jadi kiai susah digodanya. Digoda dari sekarang Pak. Jangan sampai dia berhasil hafal 30 juz. Dibikin nggak betah. Dibikin sama temennya bertengkar dan lain sebagainya. Setelah keluar, berhasil setan. Jadi dipagari dengan apa? Dengan ilmu Pak. Ada satu syair itu, faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Jadi setan itu takut sama orang yang ahli ilmu. Faqihan wahidan, satu faqih, satu ahli ilmu agama, mutawarri'an yang mengamalkan ilmunya, yang warok maksudnya, itu lebih berat digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang jahil. Ini tidurnya orang ilmu itu, berilmu itu, lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah yang tiap malam tahajud, tapi dia jahil. Kenapa? Karena ilmu. Dengan ilmunya seorang alim mengetahui ini bisikan setan atau bukan. Pernah saya sampaikan Pak ya, dalam Quran bisikan setan itu ada 5. Ada nazgun, ada hamzun, ada masun, ada waswasatun, ada azun. Ini nggak perlu saya sampaikan lagi, yang hadir insya Allah pernah dengar ini. Apa perlu saya sampaikan lagi? Nggak perlu Pak ya. Nah, penting itu Pak.
Jadi kita ini tiap hari perang dengan setan. Setan itu kerjaannya hanya membisiki. Eksekutor utamanya adalah diri kita sendiri yang disebut dengan nafsu. Nah, setan senangnya sama nafsu yang selalu diumbar, nggak dikendalikan maksudnya. Nanti ada yang disebut dengan nazgun, bisikan setan yang lembut, yang halus, tapi ada jarak. Dia nggak berani mendekati orang yang keimanannya tinggi, Pak. Ketakwaannya besar di hadapan Allah. Seperti setan takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu luar biasa. Dia lewat di satu jalan itu, Pak. Setan nggak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Sampai Nabi mengatakan, ya ibnal Khattab ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh jalan yang engkau tempuh, melainkan dia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Itu Sayyidina Umar, salah satu keistimewaannya. Diteliti kenapa? Oh, karena Sayyidina Umar ketakwaan, rasa takut kepada Allahnya tinggi, sehingga setan pun takut sama dia. Jadi Bapak juga bisa sebenarnya, kalau Bapak pengen ditakuti setan, tumbuhkan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Setan nggak berani. Ini bisikan yang disebut dengan apa, Pak? Nazgun dalam Quran. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billah. Itu nazgun. Nah, diingat-ingat Pak ya. Yang kedua apa, Pak? Hamzun dalam Quran, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Apa itu hamzun? Hamzun itu bisikan jahat setan yang lembut, halus, dengan perencanaan tuh, Pak. Jadi setan itu punya rencana, punya apa namanya? Planning. Mohon maaf, ada ini kayak di sini. Punya planning, punya silabus. Pak Dito ini kalau digoda sama uang gak mempan, sama duit gak mempan, sama jabatan apalagi. Tapi kalau sama janda memban nih kayaknya. Mana orangnya? Ya, jadi setan tuh punya plan. Ini kalau digoda sama ini nggak mempan, digoda sama ini, digoda ini nggak mempan, digoda sama kesenangan dia apa? Sehingga dia terjerumus itu. Makanya Allah mewanti-wanti jangan sampai seperti bapakmu, ibumu. Ya bani Adama la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai setan membuatmu terperdaya yang menyebabkan ibu bapakmu itu dikeluarkan dari surga. Jadi jangan sampai terulang kembali. Itu hamzun, Pak ya. Maka dianjurkan kita berdoa dengan doa yang tadi. Doanya ada dalam Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, kalau ahli ilmu akan paham tuh, Pak. Oke, saya berhasil di sekarang. Tapi setan nggak berhenti tuh, cari plan lain dia. Nah, tetap waspada itu. Jadi obatnya itu waspada, dan waspada itu datangnya dari ilmu itu. Makanya tidak ada orang yang punya rasa takut selain ulama sebenarnya. Rasa takut penting kita tanam dalam hati karena akan melahirkan waspada. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu yang kedua, Pak ya. Yang ketiga, singkat aja, masun namanya itu. Apa, Pak? Dalam Quran, idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Ini lebih halus lagi nih, Pak, bisikan setan ini. Bapak nggak punya pikiran untuk melakukan keburukan, misalnya datang ke kantor nggak ada pikiran untuk ngambil uang kantor, korupsi bisa, nggak ada. Datang ke kantor, mohon maaf, terlihat berangkas kebuka itu, aduh merah semua nih kira-kira gitu. Ambil aja setengah dah. Padahal dari rumah nggak ada pikiran, Pak. Di situ setan mulai masuk, dibisiki dengan bisikan yang disebut dengan apa tadi, Pak? Masun. Obatnya satu aja, pada saat ini tadzakkaru, segera ingat Allah, sadar oh ini saya lagi digoda setan. Tadzakkaru. Nafsu pengen ngambil, setan udah bisikin, tapi ilmu akan menghindarkan dia. Ilmu dan rasa takut akan menghindarkan dia. Dia tahu ini bisikan setan, nafsunya terus
dirojok-rojok lah mencek kurang Sunda terus aja deh. Tapi rasa takut kepada Allah dan ilmunya menghindarkan dia. Itu mas. Jadi obatnya sadar. Keempat disebut dengan waswasah dalam Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswasah ini menghimpun 3 sifat setan sebelumnya, bisikan setan sebelumnya. Bahkan tidak hanya membisiki, menggoda, mengganggu, tapi dia juga menghambat. Ada orang wudhu sampai 2 jam misalnya, setengah jam, basah semua Pak. Dihambat sama setan, jangan sampai dia sholat. Jangan sampai dia melaksanakan sholat. Jadi setan tuh kalau orang sholatnya baru terlambat, belum berhasil sebenarnya. Kalau dia masih sholat. Jadi pengennya setan bagaimana nih orang kafir gitu. Bagaimana orang ini melakukan dosa besar. Itu cita-cita setan. Rumah tangga misalnya, bagaimana rumah tangga ini bisa cerai, bisa hancur. Kalau sekedar cekcok belum berhasil setan. Ya ini waswasah, dihambat sama dia tuh. Waswasah itu dulu Pak secara bahasa artinya gemerincing emas. Kayak perempuan jalan gitu. Kemudian ada suara gemerincing emas di kakinya, itu potensi menggiurkan siapapun yang melihatnya. Cuma berubah nanti maknanya menjadi bisikan jahat setan. Yang jahat itu yang halus. Nah yang terakhir bisikan jahat setan yang disebut dengan azun dalam Quran, ta'uzzuhum azza. Ini khusus untuk orang kafir. Jadi orang kafir juga ditemenin sama setan tuh, jangan sampai dia mu'alaf gitu. Jangan sampai masuk Islam. Jadi dia udah temannya setan tapi dijaga terus Pak. Jangan sampai dia mendengarkan petuah-petuah dari ustadz, dari kiai. Kalau masuk Islam gagal setan. Ya. Jadi cara merawatnya tadi pertama dengan terus menumbuhkan atau bersemangat mencari ilmu. Kedua, dengan mengingat kematian. Tadi yang saya sampaikan, ya biar istiqomah. Istiqomah bukan istri 3 dikontrakin rumah. Jadi biar istiqomah. Kita ini harus ingat mati Pak. Bayangin aja Pak, Bapak setelah ini mati gitu. Pasti semangat Pak. Cuma karena orang kebanyakan nggak ingat mati, hari-hari lah mencari orang Sunda, hari-hari itu santai baik gitu ya. Bayangkan kalau besok atau 2 jam lagi Bapak mati, wah akan dikeluarkan semua yang Bapak miliki. Ada orang sekarang 3 hari nggak mati-mati. Pak, mulutnya nganga terus itu. Kita diundang, santri 4 orang suruh baca Quran. Bapak yang sabar, ini bapaknya yang kemarin nyumbang ke pesantren, udah jadi di pesantrennya, senangis dia Pak, nggak bisa ngomong tapi nangis. Dibacain surat Ar-Rahman. Setelah itu ngasih lagi tuh Pak. Jadi saya mikir, orang kalau mau mati baru ngasih gitu. Orang kalau udah, alhamdulillah Pak, 3 hari dibacain surat Ar-Rahman, malamnya meninggal. Malamnya jam 1 meninggal. Alhamdulillah ini keramatnya santri ini, kata bukan keramat, memang udah takdirnya Pak. Jadi santri 4 orang disuruh baca Quran. Alhamdulillah itu Pak. Nah maksudnya coba kita bayangkan nih 2 jam kemudian. Makanya ada salah seorang sahabat, ini ilmu juga Pak ya. Ya Rasul, amalan di dalam Islam itu banyak banget. Saya mau ngapain? Saya mau beramal apa? Ini karena Nabi ya. Nabi jawabannya simpel aja. Gimana kita ini agar selalu berada dalam kebaikan Pak? Kata beliau, terus lisanmu basahi dengan zikir dalam keadaan apapun. Itu caranya agar kita selalu dalam frekuensi ibadah itu. Di kantor bisa, di motor bisa. Yang biasanya pikirannya kemana-mana, sekarang rubah dengan memperbanyak zikir. Jangan-jangan lagi bawa motor mati. Jadi kalau terus berpikir, selain dicatat kebaikannya sama malaikat, mudah-mudahan jadi hobi kita. Saya itu, ini contoh ya, mudah-mudahan saya istiqomah sampai Pak. Saya kemana-mana baca sholawat itu Pak. Naik mobil, motor tuh baca sholawat.
Kalau Bapak mau ngikutin saya, minimal sehari 10.000 minimal. Baca sholawat. Minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Jadi, apa? Setiap nafas kalau bisa, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu selalu berada dalam kebaikan. Ya, mengingat kematian karena mohon maaf, umumnya umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umumnya. Jadi kita nggak bisa santai-santai. Tidurnya aja kalau 8 jam, mohon maaf. Itu kalau kita nggak ngerti ilmunya, ilmu tidur sia-sia aja gitu. 20 jam Pak tidurnya aja. Kayak Nabi itu ya Allah luar biasa ya. Ini pentingnya ilmu, ini ngaji ya. Bagaimana tidur kita agar bernilai ibadah. Bapak usia 63 tahun, tidurnya saja kalau 8 jam 20 tahun. Itu kan sia-sia Pak kalau kita nggak ngerti ilmu tidur itu. Nah Nabi ngajarin sebelum tidur, tawadhu, wudu sebagaimana engkau ingin melaksanakan sholat. Itu orang kalau sudah wudu Pak, tidurnya saja bernilai ibadah, bahkan didoakan oleh malaikat. Malaikat di samping dia mendoakan Allahumma gfir li'abdika fa innahu bata tahira. Itu doanya malaikat sampai subuh begitu. Ya Allah ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Didoakan sampai pagi, sampai bangun. Malah saya kumpulkan tuh Pak ya. Nabi itu sebelum tidur doanya lebih banyak daripada doa setelah sholat. Coba nanti Bapak cek sendiri, banyak itu referensi. Jadi Nabi itu berdoa sebelum tidur lebih banyak daripada setelah sholat itu. Saya mikir, kenapa Pak ya? Oh jangan-jangan nanti pas Bapak tidur nggak bangun lagi, kira-kira gitu. Karena tidur itu akhul maut dalam hadis. Tidur itu saudaranya mati. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga nggak ada yang tidur. Saya juga mikir kenapa nggak ada yang tidur ya. Oh, di samping kanan kiri bidadari Pak semuanya. Bagaimana bisa tidur Pak? Bahenol KB. Kita gitu. Gimana Bapak bisa tidur? Strong terus kan? Jadi tidur itu mati sebenarnya Pak. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun ternyata alhamdulillahilladzi ahyana, itu kan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kami mati. Berarti tidur itu mati. Makanya dalam Quran Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku, dan seterusnya. Ketika orang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah itu. Kalau takdirnya mati nggak bakal dibalikin tuh ruh. Tapi kalau takdirnya masih hidup dibalikin ruhnya. Makanya orang tidur jangan diganggu Pak. Kadang santri itu dipindahin sama dia. Di sini dipindahin di beduk misalnya. Itu doanya banyak. Bapak nanti bisa pelajari, diantaranya adalah ayat kursi dibaca, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian Falak bin Nas itu ya, kulhu kuliah apa? Kulhu kul'audzu birabbil falaq, kul'audzu birabbin nas. Malah Nabi baca beberapa surat seperti Al-Mulk, apalagi akhir surat Ali Imran dibaca sama beliau Pak. Nah ini yang udah tua-tua ini baca surat Al-Mulk ini Pak. Itu menghindarkan dari adabul qabri. Gak cuma yang tua, yang muda juga kalau mati ya. Itu nanti akan mewujud jadi sesosok makhluk. Surat Al-Mulk. Dalam riwayat malaikat mungkar nakir mau nanya dia, mau nyiksa dia. Terus muncul sesosok, ini maksudnya surat Al-Mulk ini. Kamu siapa? Saya yang ada di dalam hatinya, kata surat Al-Mulk. Pokoknya sampai kapanpun engkau mau nanya mau apa, saya akan mendampingi dia. Jadi ini hebatnya surat Al-Mulk. Apalagi Bapak hafal 30 juz. Tiap malam Bapak ulang-ulang. Ya, makanya di antara keistimewaan orang yang hafal Quran, jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Dibaca Pak ya, upayakanlah tiap malam surat Al-Mulk. Udah banyak dilalatan. Insya Allah hafal tuh.
Lama-lama kalau dibaca hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak lama, paling 5 menit. Itu dibaca sebelum tidur. Ini Quran tuh luar biasa. Mau kaya, surat Waqiah. Mau punya hajat apapun, baca surat Yasin 41 kali misalnya. Bapak susah jodoh, susah apa? Ada Pak dalam Quran. Ya. Oke, tadi itu apa Pak? Cara merawatnya pertama dengan ilmu, kedua dengan mengingat kematian, ketiga Bapak upayakan bergaulnya dengan orang-orang baik. Mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf. Dulu kawan-kawan saya, nggak nuduh nih fakta. Hafal 30 juz. Pulang ke rumah gaulnya sama yang nggak bener, orang yang mabuk sama yang dia jadi ikut-ikutan mabuk gitu Pak. Yang seharusnya itu hafalan dirawat gitu, pulang ke rumah jadi kiai karena gaulnya sama yang begitu-begitu ke bawah ya Pak. Mungkin awalnya saya mau dakwahin dia, tapi ya karena nggak kuat mungkin. Itu ibarat min dengan plus tuh biasanya kalah Pak ya, yang plus Pak ya. Ya, matematika begitu. Iya awalnya semangat, ya saya akan dakwahin teman-teman saya ke bawah itu min sama plus jadi min semua itu. Makanya ada hadis itu. Kalau kita bergaul, hadisnya sahih, bergaul dengan tukang minyak wangi, iya tukang minyak wangi. Kalau nggak beli minimal pulang dalam keadaan wangi baju kita. Kan Bapak semprot-semprot gitu ya, nggak beli tapi semprot-semprot. Nebeng. Pak ini bagus nggak? Setelah itu kan ngeselin penjualnya gitu. Setelah itu Bapak nggak beli, banyak nanya gitu. Minimal kan itu. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, itu dalam hadis, kalau baju Bapak nggak kebakar, minimal pulang dalam keadaan bau bajunya. Jadi bergaul dengan ahli maksiat tuh begitu. Walaupun Bapak nggak minum, nggak judi, bau tetap. Alaikum bimujalasatil ulama wassolihin. Kalian bergaul dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh. Dulu Pak ada orang-orang soleh, orang-orang baik zamannya Bani Israel itu dilaknat karena runtang-runtung dengan ahli maksiat. Itu dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi dia bergaul, niat awalnya mencegah, tapi karena udah jadi teman Pak, susah mencegah, apalagi dia mungkin menghajikan orang tersebut, jasanya gede, melakukan keburukan nggak berani dia negur itu, karena jasanya gede gitu. Ini misalnya ada orang korupsi menghajikan bapak sampai kapanpun nggak bakal negur dia gitu, karena udah kena jasa. Nah begitu Pak, pertemanan tuh begitu. Maka bergaulah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, karena sir mereka akan rahasia mereka, kedekatan mereka dengan Allah akan nular kepada kita. La tashab, kata Imam Ibnu Athaillah, man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan bergaul dengan orang yang kata-katanya tidak menunjukkan engkau bersemangat ibadah kepada Allah. Ini yang keberapa Pak? Yang ketiga. Yang terakhir, jangan lama-lama, udah 5 menit lagi itu. Banyak doa Pak. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, itu salah satu da'inya Rasulullah yang dikirim ke Yaman. Itu dipesenin begini Pak. Ya Mu'adz, jangan tinggalkan satu doa setelah sholat. Maksudnya ini doa istiqomah. Apa? Ya Rasul, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu, jadi harus terus minta Pak, agar kita istiqomah. Ya Allah bantu saya agar selalu berzikir kepadamu, berterima kasih kepadamu, dan bantu aku agar ibadahku ini selalu baik di hadapanmu. Itu Bapak terus dibaca setelah sholat. Jadi kalau Bapak sekarang semangat ibadah, jangan-jangan doa Bapak dikabulkan. Nah, dibantu terus oleh Allah, dibimbing. Berapa banyak orang yang punya kesempatan ibadah, tapi nggak mampu melakukan ibadah karena nggak digerakkan oleh Allah. Saya berulang kali ngomong, ada orang rumahnya dekat masjid, tinggal loncat Pak, dengar adzan tiap hari. Kagak mau jamaah di masjid itu, nggak digerakkan oleh Allah. Nah itu dibaca agar kita ini terus dalam bimbingan Allah. Doa yang kedua, ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi.
sering saya baca dalam doa setelah sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Boleh ditambah wa ta'atika. Itu ditanya sama istri beliau, ya Rasul, saya dengar engkau nggak pernah ninggalin doa itu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Kata Rasul, betul, saya nggak pernah ninggalin doa ini. Kenapa ya Rasul? Kata beliau, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Apa? Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Karena hati-hati hamba Allah itu berada dalam jari jemarinya Ar-Rahman. Jari jemarinya Tuhan. Dalam tanda kutip ya, bukan Bapak kemudian bayangin seperti manusia gitu, enggak. Maksudnya apa? Kalau Allah pengen orang ini dalam ketaatan terus gitu, Allah kokohkan hatinya. Tapi kalau Allah pengen orang ini dalam keburukan, gampang, pagi hari taat, sore hari udah buruk ya Pak. Ramadan misalnya Bapak hatam Quran berkali-kali, di luar bulan Ramadan nggak pernah hatam Quran sama sekali, gampang aja bagi Allah. Hari ini sholat Bapak, besok hari belum tentu Bapak sholat lagi. Nah kita minta agar terus dibimbing, ya muqallibal qulub, agar terus dikokohkan hati kita berada dalam ketaatan kepadanya, dalam agamanya. Banyak Pak saudara saya yang sekarang keluar dari Islam, malah dia nyari agama yang agama kuno gitu, nggak ada pengikutnya. Mohon maaf. Itu maksudnya tidak diberikan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau disampaikan Pak? Ini lemes semua nih, saya juga lemes. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, oke, Pak Dito terus nih. Nah. Saya pernah dengar bacaan doa kita mau malam apa siang itu. Ya gimana? Ya gimana itu? Ya apa kalau yang siang bagaimana Pak? Itu ya saya belum tahu. Oh, saya juga belum tahu. Coba nanti ya share ke saya ya Pak. Ya mungkin karena apa ya? Tidur itu selain kenikmatan juga gambaran kematian kita itu. Jadi ketika kita nggak jadi mati itu, ya doanya juga harus banyak. Nah, doa yang masyhur yang saya hafal itu alhamdulillahilladzi ahya. Cuma kalau yang tadi itu belum tahu saya. Allah. Mungkin ada yang tahu Bapak? Luar biasa Pak Dito ini. Doanya banyak. Ya, ada lagi yang disampaikan? Tentang sebelum tidur tadi, saya kan beristri, kan nyampur gitu, bukan Nggak apa-apa. Itu kan kita batal gitu. Nggak apa-apa. Kalau lagi tidur nempel kan nggak tahu Pak. Iya sih begitu kan kita sadar. Oh lagi sadar wudhu lagi Pak. Wudhu lagi. Wudhu lagi. Kalau madhab lain selama tidak nafsu, pada Hambali itu selama tidak bernafsu nggak batal. Yang membatalkan bagi dia jima. Nah kalau sudah sampai jima ya batal. Ya ikut madhab yang lain nggak masalah. Cuma kalau madhab Syafi'i Bapak capek nempel wudhu, nafsu nggak nafsu wudhu. Tapi ada upaya kan sebelum tidur wudhu kan? Nah, nggak masalah. Ada lagi Pak? Ini bisa dipahami atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri Pak? Yang penting ilmu itu dikit diamalin ya. Itu nanti efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Ya satu mungkin ini kesimpulannya. Cara merawatnya adalah atau memagarinya adalah dengan terus memperbanyak ilmu dan ilmunya diamalkan. Kedua, mengingat terus kematian. Ketiga, bergaul dengan orang-orang baik. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Salah satu doa yang saya hafal tadi doa dua itu. Bapak kalau nggak hafal ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Tolong saya ya karena saya istiqomah nggak masalah. Tapi doa yang dua tadi hafal baik. Yang balik bareng-bareng Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika.
birahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibaca setelah selesai sholat. Biar kita istiqomah sampai mati. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.